Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bioflok Nusantara. Salam petani milenial. Teman-teman dimanapun berada, kita sedang mengecek kondisi kolam. Kita akan melaporkan ke teman-teman sesuai dengan janji kita ya. Kalaupun ada permasalahan di air, kita akan infokan dan cara penanganannya seperti apa. Nah, ini kolam yang sebelumnya ya. Ini pH-nya dia berada di angka 4 jatuh, drop. Dia drop padahal kita rutin pemberian kapur. Jadi kita analisa penyebabnya apa. Kita sudah memberikan pemberian kapur sesuai dengan SOP di lapangan, bahkan di luar dari jadwal wajibnya. Tapi pH masih drop, terdapat kematian, sudah 2 hari itu terdapat kematian, masih di bawah 5 ekor. Jadi kita analisa itu ternyata kapur dolomit atau kapur kalsium karbonatnya itu kadaluarsa. Memang itu sudah lebih dari 2 tahun untuk kapurnya. Pantasan kita dapat permasalahannya di mana, ternyata ada pada kapur, karena di kolam yang satunya juga sempat bermasalah seperti itu. Makanya penanganannya kita buang air, kita buang air 30%-nya, tambahkan air baru. Bisa saja dengan memberikan kapur, tetapi itu butuh waktu, karena pemberian kapur tidak langsung juga pH-nya naik. Ya kadang-kadang malah tidak naik kalau pH sudah terlanjur di bawah. Makanya solusinya adalah buang air 30%, baru kita normalkan kembali. Kita berikan kapur yang masih baru. Kita coba bereksperimen kemarin apakah kapur ini bisa dipakai apa tidak. Ternyata memang tidak layak kalau sudah melebihi dari 2 tahun ya. Sebenarnya kadaluarsa kalau selama ini kapur yang expired masih toleransi sih kalau lewat beberapa bulan sebenarnya, tapi ini sudah bukan lewat bulanan lagi tapi lewat tahunan. Nah akhirnya resikonya seperti ini, jadi kita pakai kapur yang ada sekarang ini. Kita akan berikan kapur sekitar 1 kg ya, 100 gram per meter kubik. Nah ini kapurnya, tetapi kita normalkan airnya dulu kembali, pakai air kolam saja, air kolam ya. Jadi kita normalkan airnya kembali di 10 kubik, kemudian kita berikan kapur 100 gram per meter kubik. Kita akan coba cek pH-nya berada di angka berapa menggunakan kertas lakmus. Bapak Ikal, tolong dicek pH-nya di angka berapa. Coba cek, cari yang sudah dibelah ya. Nah, saja. Udah kasih rata. Rata taruhnya. Ya, rata begitu. Nah, oke, sekian detik, 10 detik juga cukup. Kemudian taruh di tempat rata. Coba taruh di tempat rata. Kita angin-anginkan ya. Jangan taruh di tempat yang miring karena warnanya bisa meleleh ke tempat lain. Oke, kita angin-anginkan dulu sekian menit ya. Jadi penanganannya seperti itu teman-teman. Kalau pH-nya sudah drop di angka 4 dan mengakibatkan ikan tidak mau makan dan bahkan muncul kematian, solusi saya, saran saya, sebaiknya buang air 30%. Itu lebih cepat penanganannya, lebih jitu lah. Dengan pemberian kapur yang sudah pH di bawah toleransi ikan bisa hidup, itu sudah sangat kita butuh kapur yang cukup banyak. Nah, di mana pemberian kapur yang cukup banyak akan mengakibatkan air yang kental,
akhirnya oksigen terlarut itu kurang, bisa nyangkut di insannya ikan. Jadi seperti itu risikonya. Nah, makanya saran saya kepada teman-teman, kalau nafsu makannya ikan tidak bagus dan sudah muncul kematian, pertama itu cek kualitas air, pH, alkalinitas, nitrit, hardness, cek kualitas air. Yang pertama. Nah, kalau pH-nya anjlok di angka 4, teman-teman sebaiknya buang air 30%. Biar ikannya bisa cepat pulih kembali, sehingga bisa menjaga kematian tidak bertambah. Nah, jadi ini kematian kita sudah 2 hari ini ada kematian 2 ekor, 3 ekor. Ikan sudah 4 jarian. Jadi ini kita lagi pengen dapat vlognya, kita mau lihat ada di angka berapa. Nah, kita lanjut yang tadi. Kemudian yang kedua, setelah buang air 30%, tambahkan air kembali, air yang baru ya. Tambahkan air kembali, kemudian berikan kapur setelah itu. Kalau di lokasi saya, setelah membuang air 30%, kemudian saya tambahkan air kembali ke ukuran normal, itu saya langsung berikan kapur 100 gram per meter kubik kalau dia anjlok di angka 4. Nah, selanjutnya kita lihat kondisinya besok. Kita lihat kondisinya besok berada di angka berapa pH-nya. Nah, kita lihat ya, ini sudah bisa, sudah agak kering. Teman-teman bisa perhatikan warnanya. Nah, ini disesuaikan, yang paling di atas itu pH. Paling di atas itu pH. Di sini pH-nya menunjukkan di bawah angka 5. Sorry, tidak kelihatan. Di bawah angka 5 ini. Ini di bawah angka 5. Kemudian alkalinitasnya itu dia di angka 0. Alkalinitas tidak ada. Nitrit juga tinggi. Nitrit itu kisaran di angka 5. Kemudian hardness juga dia di kolom mana ya? Kolom 5, 1 2 3 4 5. Hardness juga nih sudah anjlok juga. Dia rendah juga hardnessnya. Hardnessnya itu paling bagus 125 sampai 250, itu bagus. Kemudian alkalinitas itu 80 sampai 120. Seperti itu teman-teman. Kenapa pH-nya rendah diikuti oleh alkalinitas sampai jatuh di angka 0? Ya karena itu kita menggunakan kapur yang kadaluarsa. Saya coba-coba, ternyata memang sudah tidak bisa, karena masih ada satu karung. Jadi kita coba memanfaatkan apakah masih bisa atau tidak. Ternyata memang tidak bisa. Jadi kita pakai kapur yang baru saja. Nah, karena saya pernah dengar informasi juga sih dari teman-teman, kalau kapur itu disimpan lama juga tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Kalau untuk tanah cocok. Kalau untuk tanah, untuk kapur pertanian itu tidak jadi masalah kalau kita mau buat untuk pertanian. Tetapi kalau untuk media air kolam, apalagi di sistem bioflok, tidak bisa. Kalau sudah kadaluarsa mending ganti saja. Oke ya teman-teman. Nah, untuk perlakuannya pemberian kapurnya itu nanti kita lanjut sebentar malam ya. Tapi teman-teman sudah tahu, ini kita sudah pengisian air, kita normalkan kembali di 80 cm, kemudian kita kasih kapur 100 gram yang ini. Nah, tapi ini kita bukan pakai kalsium karbonat yang larut semua, kita pakai kapur dolomit, yang dolomit. Jadi nanti ini kita akan saring, airnya kita saring supaya ini supaya dia tidak ikut turun, karena ini akan bisa menjadi sampah di bawah sehingga bisa meracun ikan juga, bisa berkumpul. Kalau kapur dolomit ya jangan dikasih turun, usahakan disaring. Jadi ini direndam saja dulu sampai sekitar 3 jam atau tunggu airnya penuh lah, baru kita saring langsung buang ke kolam. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau
waktunya kurang panjang karena di sini sudah memasuki waktu maghrib ya. Oh iya teman-teman, ingat ya, kapurnya jangan di siang hari atau pagi hari, usahakan sore atau malam. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam Vlog Nusantara, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.